صعدونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء صعدونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan saat ini kita semuanya masih mendapat kenikmatan yang besar, kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat belajar dengan baik. Semoga kondisi yang demikian ini merupakan bagian daripada tanda-tanda bahwa Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, dan kita semua berusaha menjadi hamba Allah, orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, Ustadz yakin sekali kalian senantiasa juga dalam keadaan yang baik-baik saja. Semoga itu yang menjadi harapan kita bersama semuanya. Kita semuanya termasuk keluarga kita dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah anak-anak semuanya, kita lanjutkan materi belajar kita. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar mempelajari sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis tentang yang menjelaskan tentang sholat berjamaah. Baiklah anak-anak semuanya, saya akan bacakan hadisnya yang akan kita pelajari. Tentunya nanti kalian juga harus hafal hadisnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Salatul jama'ati afdalu min salatil faddi bisab'in wa isrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Saya ulang, satu ulang. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa isrina darajatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang isi sabdanya, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Nah, ini artinya apa? Bahwa salat berjamaah itu lebih utama, lebih baik daripada sholat sendirian. Dimana kalau sholat berjamaah itu akan memperoleh pahala 27 derajat. Nah, penjelasannya seperti apa? Kita lihat pada slide berikutnya. Kandungan dari hadis sholat berjamaah di atas di antaranya adalah bahwa dalam hadis di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengajarkan kepada kita bahwa sholat berjamaah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan utama jika dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, artinya apa? Artinya bahwa sholat berjamaah itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi, memiliki kedudukan yang utama dibanding dengan sholat sendirian. Nah, di atas tadi dijelaskan bahwa pahalanya sampai 27 derajat. Nah, seperti apa keutamaannya daripada sholat berjamaah tadi? Nah, bisa disimpulkan di sini. Di antara keutamaan dari sholat berjamaah adalah satu, sholat berjamaah pahalanya lebih tinggi, yaitu 27 derajat. Yang kedua, sholat berjamaah dapat mempererat persaudaraan sesama muslim. Nah, kalau kita berjamaah tentunya, misalnya di mushola atau di masjid terdekat, maka kita pasti akan bertemu dengan saudara, dengan famili, dengan teman-teman. Nah, disitulah maka ini akan bisa mempererat persaudaraan, memperkuat silaturahmi di antara sesama umat Islam. Nah, maka tentu kita harus selalu membiasakan diri untuk selalu sholat berjamaah. Ya, setidaknya kalau tidak bisa ke masjid, tidak bisa ke mushola, kita bisa membiasakan diri untuk sholat berjamaah di rumah. Misalnya ayah yang jadi imam, kemudian mama dan ananda itu menjadi makmumnya. Itu juga tetap saja nilainya sama, mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai kedudukan yang utama daripada sholat sendiri-sendiri. Yang ketiga, di antara keutamaan sholat berjamaah, yaitu akan terwujudnya rasa cinta dan saling tolong-menolong sesama muslim. Nah, karena kita sering berjamaah, sering ketemu, sering bersama-sama, persaudaraannya menjadi erat, silaturahimnya menjadi kuat, maka itu akan melahirkan rasa cinta dan juga rasa untuk selalu saling tolong-menolong antar sesama umat Islam atau sesama muslim. Yang keempat, di antara keutamaan sholat berjamaah, bahwa orang yang belum mengerti tentang sholat dapat belajar kepada orang yang lebih mengerti. Jadi misalnya ada seseorang namanya katakanlah si A gitu ya, belum mengerti tentang sholat. Lah dia mau apa? Mau melakukan sholat berjamaah di masjid atau di mushola. Maka lama-kelamaan dia akan tahu tentang kualitas sholatnya, kemudian dia akan bisa mengerti tentang sholat, dan jika itu belum bisa mengerti, maka di antara para jamaah itu pasti ada yang lebih tahu, lebih ngerti tentang sholat. Nah, disitulah bagi orang-orang yang belum mengerti tentang sholat, belum mengerti tentang keutamaan sholat, belum mengerti tentang apa itu sholat, maka disitu bisa belajar bersama-sama, bertanya kepada di antara para jamaah yang lebih tahu tentang sholat berjamaah. Maka tentu itu di samping mempererat persaudaraan, mempererat tali silaturahim, dan juga melahirkan sikap saling cinta dan saling tolong-menolong, tentu di situ akan menimbulkan, akan membuahkan rasa keingintahuan yang kuat tentang sholat, tentang agama. Nah, maka akan tercipta suasana saling memberi pengertian. Nah, saling memberi pengertian tentang sholat, tentang agama. Nah, maka di situ akan tercipta yaitu suasana saling belajar. Dengan demikian maka ilmu pengetahuannya, keilmuannya tentang keagamaan, tentang sholat dan
berbagai macam di situ bisa dipelajari bersama-sama, sehingga ini akan menjadi suasana yang sangat baik sekali, di mana satu sama lain di samping persaudaranya kuat, silaturahimnya kuat, saling cinta, saling tolong menolong, di situ akan punya semangat untuk belajar. Dan perlu diketahui anak-anak semuanya, belajar itu tidak ada batas waktunya. Nah, tidak ada batas waktunya, misalnya hanya sampai ini, sampai bab apa itu selesai. Terus belajar itu terus menerus dilakukan. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan batasan belajar. Nah, itu diantaranya adalah kapan dimulai belajar dan kapan berakhirnya. Yaitu belajar itu dimulai dari lahir sampai mati, anak-anak semuanya. Jadi selama hidup itu selalu digunakan untuk selalu belajar, terus meningkatkan ilmunya, meningkatkan pengetahuannya, sehingga menjadi semakin hari itu semakin baik pengertiannya, semakin kuat ilmunya, sehingga ibadahnya pun kepada Allah, termasuk di dalamnya sholat, itu akan semakin baik. Nah, itu diantara kandungan daripada hadis tentang sholat berjamaah. Nah, berikutnya kita lihat pada ringkasan atau rangkumannya. Nah, 1, hadis tentang sholat berjamaah di atas diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sholat berjamaah memiliki pahala yang lebih utama, yaitu 27 derajat. Yang ketiga, sholat berjamaah dapat mempererat persaudaraan, melahirkan sikap saling tolong-menolong, dan juga mendorong terpeliharanya tali silaturahim sesama muslim. Yang keempat, sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya adalah sunnah yang dikuatkan atau sangat dianjurkan. Bahkan di situ ada yang mengatakan mendekati wajib. Maka dari itu biasakanlah diri kita itu ketika melaksanakan sholat dilaksanakan dengan berjamaah. Karena ini sunnahnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikuatkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan di situ ada yang mengatakan mendekati wajib. Nah, ketika seseorang itu sholatnya baik, maka dia akan baik pula seluruh aspek kehidupannya. Kita bisa memperhatikan orang yang senantiasa kurang baik hidupnya rata-rata itu karena tidak mampu dan tidak mau menjaga sholatnya. Maka dari itu Ustadz selalu memberikan pesan kepada kita semuanya, untuk diantaranya adalah untuk selalu menjaga sholat 5 waktu itu dengan baik. Diantaranya apa ya? Dengan cara berjamaah ini. Nah, itulah anak-anak tentang hadis sholat berjamaah. Sampai di sini, dan Ustadz selalu berpesan kepada kita semuanya, jaga sholat 5 waktu dengan baik. Kita tetap semangat untuk belajar, semangat untuk menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan juga semangat untuk hidup sehat. Nah, semangat untuk selalu hidup sehat, semangat untuk belajar, dan jangan lupa kita harus senantiasa berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Demikian belajar kita pada kesempatan ini. Semoga semua ini menjadikan kita menjadi anak-anak yang rajin belajar dan anak-anak yang akan memperoleh ilmu yang bermanfaat dan senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.